Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita di acara Zoom kali ini, bagi teman-teman yang baru pulang kerja, nggak apa-apa, buka aja laptopnya, buka aja handphonenya, kita sambil happy-happy, kita sambil belajar, sambil senang-senang, karena hari ini akan ada materi yang sangat luar biasa, yang sangat kita idam-idamkan. Kenapa? Karena kita ini mau cerita tentang yang namanya air, ya. Bagaimana, seperti apa air yang masuk ke dalam tubuh kita itu jenisnya bagaimana. Karena 99% itu tubuh kita butuh sekali air minum, ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, nanti bakalan ada praktisi yang keren banget yang bakalan ceritain, karena beliau ini udah paham banget tentang air yang mana untuk kita minum, ya. Nah, jadi siap-siap nih ya teman-teman, buka catatannya, nggak bosen karena pembicaranya luar biasa ya. Oke, nah langsung saja kita panggilkan praktisi kesehatan kita. Yes, Bapak Agustinus Yohanes. Silakan Pak Agus. Hai Kak Ulfa, Yes. selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat semuanya. Bapak dan Ibu, Bro and Sis, kakak-kakak sekalian. Malam ini nanti saya akan mulai menjelaskan topik tentang air minum, ya. Seperti Kak Ulfa tadi katakan bahwa air minum ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa? Karena 70% dari tubuh kita terdiri dari air, ya. Jadi organ-organ di dalam tubuh kita, Kak Ulfa, suara saya, oh iya, oke ya. Jelas, Pak. Jelas Jelas. ya. Yes. Ini ada WhatsApp yang belum dimatikan. Oke. Eh, Organ-organ dalam tubuh kita hampir sebagian besar itu mengandung air, ya. Nah, malam hari ini saya akan coba dengan share. Oke, Kak Ulfa bisa Tampil dengan tampil jelas, gambarnya? Pak. Hajar. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Jadi eh, malam hari ini saya akan memaparkan beberapa informasi tentang pentingnya kita bisa mendapatkan air yang sehat, kemudian bersih dan berkualitas, ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti malam hari ini setelah beberapa informasi ini, teman-teman bisa mulai untuk berpikir ulang tentang air minum yang teman-teman minum saat ini. Apakah nantinya tetap dilanjutkan atau berpikir untuk bisa menggunakan alternatif yang kami akan sampaikan di acara ini nantinya, ya. Yang mana kita bisa mendapatkan air yang berkualitas, sehat dan segar gitu, ya. Nah, kita melihat dulu air minum kita saat ini, ya. Apa yang kita minum, kebanyakan dari kita nantinya minum dari air galon, ya, atau dari air botolan yang disebut sebagai air minum dalam kemasan, ya, atau AMADK. Mungkin beberapa teman kita yang dari pelosok Nusantara ini, dari berbagai kota, ada yang di kotanya belum dialiri oleh air dari PAM, perusahaan air minum. Mungkin mereka masih menggunakan air tanah atau air sumur yang kemudian dimasak, ya, untuk diminum, ya. Tetapi mungkin sebagian besar dari kota-kota yang sudah ada air pump, mereka menggunakan air pump untuk air bersihnya untuk kehidupan sehari-hari, dan kemudian untuk air minumnya menggunakan yang namanya air galon atau air botolan. Nah, mereka yang di kota-kota yang belum ada air pump, mungkin kalau sudah ada air galonan, mereka juga akan menggunakan air galonan, ya. Nah, saya akan melanjutkan. Kalau kita melihat di sini banyak sekali merek yang ada di pasaran dari air minum dalam kemasan ini, ya.
seperti yang tampil di sebelah kiri ini. Nah, kita melihat dari saya lagi memaparkan hal dari plastik yang digunakan ya. Plastik dari air botolan ini menggunakan plastik nomor 1. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi. Kemudian dari air galonan itu menggunakan plastik nomor 7 ya, atau polikarbonat PC ya. Kemudian saat ini galonan itu ada juga yang menggunakan nomor 1 ya, dimana dipakainya hanya untuk sekali pakai air minum dalam kemasan. Nah, kemudian ada yang menggunakan teknologi penyaring air atau water purifier ya. Dalam hal ini ada beberapa teknologi. Reverse osmosis ini adalah untuk mendapatkan air murni ya, yang mana tidak mengandung mineral ya. Jadi sekarang ini agak rame nih ya, dijual alat-alat reverse osmosis. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana kekurangan daripada beberapa alat teknologi yang ada di layar screen ini ya. Distillation atau distilasi penyulingan itu untuk mendapatkan untuk menyaring air asin menjadi air tawar ya. Dalam hal ini air laut biasanya ya, dimana menggunakan dengan penguapan ya. Alkaline ion water ya, itu air alkali yang mungkin beberapa di pasaran saat ini juga ada untuk menaikkan pH lebih tinggi daripada pH normal ya. Kemudian ultraviolet light, jadi menggunakan ultraviolet, jadi air langsung dialiri kemudian ditembak ultraviolet ya di dalam tabung tersebut. Nah, kemudian ada keramik filter, mungkin sekarang sudah berkurang pemakaiannya walaupun masih ada granular activated carbon ya, dan beberapa teknologi penyaring air yang lainnya. Nah, kita tidak membahas tentang teknologi penyaringan air yang saya barusan sebutkan, tetapi nanti ada satu teknologi yang sangat bagus dan mendapatkan sertifikasi dari apa namanya NSF ya. Oke, kemudian nah kita coba lihat ini ada beberapa tanda ya. Jadi kalau di botol kemasan air minum itu nanti di bawah botolnya ada tanda segitiga berpanah, lingkaran panah gitu ya, segitiga, sorry, bukan lingkaran, segitiga ya, dan ada angkanya ya. Nah, nomor 1 ini untuk PET atau PETE, kemudian ini mengandung BPA ya. Nanti apa itu BPA saya akan jelaskan. Kemudian nomor 2 adalah HDPE. Nah, ini adalah opsi kemasan atau wadah yang cukup aman ya. Kemudian nomor 3, kemudian nomor 4 LDPE. Kemudian nomor 5 adalah polipropilen ya atau PP. Nah, ini aman dipakai untuk botol air minum ya, atau wadah untuk makanan dan lain sebagainya, dan untuk wadah apa namanya minuman dan makanan ya. Nah, kemudian nomor 7 adalah polikarbonat. Nah, ini yang digunakan untuk wadah air galon ya, teman-teman sekalian ya. Nah, kalau untuk botol air botolan itu menggunakan yang nomor 1 ya. Nah, kita lihat di sini nomor 7 itu diberikan pesan bahwa jangan terekspos oleh panas atau eh, sebenarnya sinar matahari misalnya begitu ya. Misalnya galon ini berada di luar ya. Nah, kemudian mengandung BPA ya. Dan ada juga yang nomor 6. Oke, kita tidak membahas secara detail itu. Nah, saya akan membicarakan tentang mikroplastik, yaitu bahan material plastik ya yang bentuknya kecil-kecil sampai ukuran 0,5 bahkan 0,5 mikron bahkan lebih kecil ya. Nah, bagaimana dengan mikroplastik ini? Ternyata mikroplastik ini sekarang ada di dalam air minum kemasan ya, berdasarkan hasil penelitian. Nah, nanti kita lihat ya penelitiannya. Nah, sudah ada berita juga di media Metro TV bahwa bahaya mikroplastik air minum kemasan ya. Nah, kemudian studi yang dilakukan oleh Forbes dan Statista ya menemukan bahwa 93 bahwa mikroplastik itu ada di 93% ada di air botolan ya.
Nah, ini menyangkut beberapa merek dagang untuk air minum dalam botolan ya di seluruh dunia ya. Di mana di sini terlihat bahwa ada 74 sampai 10.390 eh, partikel plastik per liter air di dalam air botolan ya. Sorry, sebentar. Nah, ini penelitian ini sorry sebentar. Oke, penelitian ini dilakukan dengan 259 botol dengan 11 merek dagang yang ada di 9 negara ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Jadi banyak sekali, lumayan banyak mikroplastik yang ada di dalam air botolan. Nah, kemudian ini ternyata juga mikroplastik itu bukan hanya di dalam air ya, atau di sumber air nantinya. Tetapi apa yang kita makan, kemudian apa yang kita minum, dan kita bernapas juga ternyata ada mikroplastik yang ukurannya sangat kecil sekali sehingga tidak bisa dilihat oleh mata ya. Di sini ada penelitian untuk minuman bir ya, kemudian air keran, kemudian makanan seafood, ada di gula, ada di garam, ada di madu. Nah, dari semua ini ternyata yang paling banyak ada di air botolan ya. Jumlahnya dalam hal ini satuannya agak berbeda, 94,37 gram per liter per meter kubik air ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata mikroplastik ini, nah bahayanya apa dengan mikroplastik ya? Bahaya untuk kesehatan karena tidak boleh masuk ke dalam tubuh sebenarnya ya. Nah, ini kalau kita terus-menerus minum dari air AMDK ya, bisa dihitung sekitar 2 minggu itu jumlah mikroplastik bisa sampai sebesar kartu kredit ini ya. Jadi seolah-olah kita makan kartu kredit itu ya gambarnya ya. Cuman ilustrasi saja ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di sini kalau misalkan mikroplastik itu kelihatan ya dan bahkan berwarna-warni ya. Plastik kan bisa berwarna-warni. Tentunya kita tidak akan minum ya air yang ada mikroplastiknya seperti ini. Kecuali itu mungkin boba gitu ya zaman sekarang ya. Bobanya nggak kecil-kecil gitu ya. Biasanya lebih besar-besar ya. Nah, ini cuman ilustrasi aja ya. Jadi kita tidak sadar bahwa kita meminum mikroplastik ya. Nah, yang melakukan penelitian yaitu UI dan Greenpeace ya, menguji di dalam lab untuk mikroplastik dalam air kemasan ya. Nah, ini sudah ada beberapa data, nanti teman-teman bisa screenshot untuk melihat beberapa data ini dari tanggal 24 September sampai dengan 1 Oktober, kira-kira jadi akhir tahun 2021 ya. Nah, kemudian peneliti dari Laboratorium Kimia Anorganik UI, Agustino Zulis, menyampaikan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa air minum dalam kemasan galon sekali pakai mengandung partikel mikroplastik berukuran rata-rata 25,57 mikrometer sampai 27,06 mikrometer ya. Jadi lumayan tuh ya, kita tidak bisa melihatnya. Sementara kandungannya mencapai rata-rata 80 juta sampai 95 juta partikel per liter. Nah, hasil analisa tersebut terhadap sumber mata air, yakni mata air Sentul dan Situ Gunung, juga ditemukan mengandung mikroplastik dengan ukuran antara 3,2 sampai 66,56 mikrometer ya. Nah, tapi kandungan mikroplastik dalam sumber air ini sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan air MDK. Nah, makanya kelihatannya berarti ada degradasi plastik dari kemasannya tersebut, dari botol plastiknya tersebut, sehingga masuk lagi ke dalam air karena faktor dari luar ya. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau menggunakan air galonan dengan yang sekali pakai, contohnya ada beberapa galon yang menggunakan nomor 1 ya, lumayan banyak loh. Jadi kalau teman-teman coba lihat di bagian bawahnya daripada galon itu ada nomornya. Kalau nomor 1 itu hanya boleh pakai sekali pakai harusnya, nggak boleh diisi ulang lagi ya. Nah, begitu juga dengan botol plastik yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, tapi yang terjadi adalah bisa mencemari lingkungan karena udah nggak dipakai lagi kan. Seperti itu ya. Jadi banyak hal yang
ternyata merugikan ya dari segi lingkungan, dari segi kesehatan ya. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu mengenai bisphenol A ya. Mungkin beberapa hal-hal ini sesuatu yang agak mungkin teman-teman sekali awam sekali dan tidak tahu, tetapi mungkin kalau yang bisphenol A ini disingkatnya adalah BPA. Jadi mungkin mulai dengar karena banyak sekali ya botol yang free BPA ya kan, dan seterusnya, wadah yang free BPA ya. Nah, kalau di sini apa namanya, botol galon ini ya, ini mengandung BPA. Udah jelas dikatakan bahwa botol galon nomor 7 yaitu yang menggunakan polikarbonat atau PC itu mengandung BPA ya, mengandung bisphenol A. Sehingga sebaiknya tidak kena panas. Harus dihindari dari panas, juga termasuk terik matahari ya. Nah, kemudian kita hampir tidak pernah mendengar cerita tentang bisphenol A bahkan di media sosial ataupun di media internet ya, digital ya, itu tentang BPA ya. Sampai pada akhirnya sekitar bulan Oktober kemarin mulai ada tuh berita bahwa BP POM melakukan penelitian dan masuklah di berita Republika, kemudian ada Liputan 6, Detik Health ya, bahwa kontaminasi BPA dalam air minum, dalam kemasan akhirnya diliput gitu ya. Nah, sedangkan kalau di luar negeri ya, dari tahun 2007 teman-teman bisa melihat di layar screen itu di paling atas sebelah kanan atau di bagian bawahnya dari Harvard tahun 2009 bahwa ada penelitian tentang BPA ya. Dan dari Harvard sendiri mengatakan bahwa kimia dari plastik itu yang disebut BPA tadi ditemukan bahwa dia ditemukan di bahan yang namanya polikarbonat, dan itu juga bisa masuk ke dalam apa namanya, air ya, seperti itu ya. Oke, nah ternyata kenyataannya di Indonesia adalah seperti ini ya teman-teman semua. Teman-teman kan memakai galon air nggak tahu gitu bahwa galon itu apakah terpapar matahari atau enggak ya. Ternyata dari pabrik menuju distributor, terus kemudian distributor ke toko-toko, sampai di toko ditaruh stoknya itu di luar toko ya, sehingga terpapar matahari ya. Sedangkan waktu dibawa pakai truk, truknya terbuka, bukan menggunakan truk tertutup ya. Sedangkan di kemasannya sendiri di galon tersebut sudah ditulis jangan sampai terpapar panas ya. Nah, inilah yang terjadi. Kemungkinan besar hasil penelitian dari UI, kemudian dari Badan POM ya, bahwa ditemukannya BPA ini karena salah satunya adalah terpapar matahari atau dekat dengan bahan-bahan yang tajam ya, seperti deterjen dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang mungkin jadi pertanyaan adalah kenapa BPA begitu kayaknya berbahaya gitu ya. Inilah ya beberapa hal. Jadi BPA ini bisa menimbulkan obesitas pada orang dewasa. Kemudian resiko penyakit jantung ya bisa meningkat, kalau apalagi yang sudah punya penyakit jantung bisa meningkat ya. Kemudian resiko untuk alergi, peradangan, asma bahkan juga ya. Kemudian meningkatkan resistensi terhadap insulin ini untuk mereka yang diabetes tipe 2 ya. Kemudian bisa menimbulkan depresi. Jadi depresi bukan dari hal-hal yang lain aja, mungkin salah satunya dari bisphenol A yang ini kita dapatkan dari makanan atau dari air ya. Nah, kemudian meningkatkan sindrom ovarium ya, poli polis polikis sorry polikistik pada wanita ya, gangguan hormon pada pria, kemudian juga bisa juga infertilitas ya, jadi tidak bisa punya anak untuk pria dan wanita gitu, kanker payudara, kemudian impotensi pada pria ya. Nah, ini penelitian dilakukan oleh pemerintah Kanada pada anak-anak berumur 3 sampai 5 tahun antara 2009 sampai 2011 ya. Itu bahwa 95% dari anak-anak tersebut ditemukan BPA pada air seninya ya. Jadi memang ternyata ada BPA di dalam air minum ya. Nah, kemudian kita mungkin yang sedang rame saat ini adalah reverse osmosis ya.
Nah, ini saya tidak bahas semuanya. Teman-teman nanti bisa mendengarkan salah satu audio yang juga menceritakan secara detail ya tentang air reverse osmosis ini. Tapi juga nanti teman-teman bisa melihat dari websitenya WHO resiko-resiko kesehatan dengan minum air yang tanpa mineral ya, yaitu yang disebut yang dihasilkan dari teknologi reverse osmosis ya. Jadi sebenarnya tidak diizinkan untuk diminum dalam jangka waktu panjang gitu, setiap harinya gitu. Yang 2-3 liter kita minum setiap hari ya. Baiknya tidak menggunakan air reverse osmosis. Tapi saat ini sangat banyak sekali dijual alat reverse osmosis gitu ya. Nah, sebenarnya awal mulanya diciptakannya air reverse osmosis untuk penyediaan air di ruang angkasa karena sulit sekali kan. Makanya teknologi itu digunakan untuk di ruang angkasa. Kemudian untuk pemurnian air laut ya. Nah, menurut jurnal dari WHO tersebut ya, ada beberapa yang saya kasih highlightnya di sini ya. Nanti teman-teman bisa mendengarkan melalui audionya. Kalau beberapa teman-teman di sini yang kelihatannya baru hadir dan melihat gitu ya tentang air minum kita saat ini, nah mungkin mau mengetahui lebih lanjut bisa mendapatkan link audio air yang berkualitas untuk kesehatan dari Dr. Edi Kristianto ya. Air RO ini kurang mengatasi rasa haus, kemudian peningkatan buang air kecil yang tersedotnya mineral-mineral penting karena tersedotnya mineral-mineral penting gitu ya. Di tes urinnya ternyata banyak mineral ya. Jadi otomatis ya tubuh kurang mineral. Nah, ini akan bisa menimbulkan keropos tulang ya, dan ini sudah dilakukan dengan percobaan tikus. Nah, kemudian ada kekurangan kalsium. Nah, ini banyak sekali ya akibatnya dengan kekurangan kalsium magnesium ya. Bisa kram otot, kelelahan, penyakit jantung koroner, preeklamsia ya untuk ibu hamil ya. Nah, kemudian RRO ini bersifat agresif ya. Jadi bisa mengikat logam-logam berat dan beracun, misalnya coating dari panci ya. Dan juga yang mineral-mineral yang ada dari makanan kita kalau kita minum air RO nantinya bisa cepat diserap sehingga sebelum digunakan mineral tersebut oleh tubuh kita keburu dikeluarkan lewat BAK ya, buang air kecil gitu ya. Nah, air RO bersifat asam, jadi pH-nya itu 4 ya, atau bahkan sedikit lebih kecil, sehingga akibatnya bisa mudah letih dan mengantuk. Nah, air yang sehat sebenarnya pH-nya 7. Dan beberapa hal yang lain lagi ya. Teman-teman nanti dapatkan juga bisa mencari informasinya. Nah, ini ada beberapa informasi di negara Israel ya. Jadi Kementerian Kesehatan memberikan pada tahun 2012 bahwa sekitar 250 kematian setiap tahun dapat dikaitkan dengan kadar magnesium yang rendah. Mungkin salah satunya adalah karena di sana karena kan susah mendapatkan air bersih ya, sehingga dia menggunakan teknologi reverse osmosis ini ya. Nah, kekurangan magnesium juga dapat menyebabkan osteoporosis dan masalah-masalah tulang dan tekanan darah tinggi serta penurunan kemampuan kognitif, kelelahan, dan peningkatan agresi ya. Para ilmuwan telah mempelajari hubungan antara kekurangan magnesium, seng, dan tembaga pada anak-anak, yaitu ADHD ya, yaitu yang super sensitif, hiperaktif ya, kemudian susah fokus ya, seperti itu. Nah, bagaimana dong dengan melihat hal-hal tersebut di atas? Bagaimana solusinya supaya kita bisa tetap mendapatkan air yang sehat, bersih, dan berkualitas ya. Ya, kita menggunakan water purifier. Nah, water purifier yang seperti apa? Tadi ada beberapa contohnya di depan ya. Nah, yang saya akan sampaikan ini, kita lihat dulu video berikut ini ya. Mohon maaf, videonya ini dalam bahasa Inggris. You want a product like eSpring, and we've designed this into an all-in-one, very compact unit. Here's how it works. The eSpring system contains an all-in-one cartridge that has a UV lamp inside a press-activated carbon filter. This is the workhorse of the system. As water comes into the eSpring,
the carbon filter not only removes particles and sediment, but effectively traps and removes over 140 possible health effect contaminants. The result is better clarity and better tasting water. We've added a second level of protection, ultraviolet light, which does what carbon cannot do alone. It destroys microorganisms like bacteria and viruses that can enter water supplies and impact your health. The UV light turns on instantly, only when water is flowing. It makes it energy efficient and delivers clean, disinfected water. The light is also powered wirelessly by inductive coupling, which is unique to eSpring, reducing the need for electrical connections and simplifying cartridge replacement. Finally, eSpring has a worry-free electronic monitoring system that gives you visual feedback on how the system is performing, how much water you've used, the life of the cartridge. It even alerts you when it's time to replace the cartridge. What we do to test for contaminant reduction claims is make sure that we're testing under extremely rigorous conditions. We test at relatively high pressures. We test with relatively high concentrations of contaminants. We test beyond the manufacturer's recommended life of the product to make sure that that treatment system will deliver clean, healthy, safe drinking water for families. Amway's carbon block and ultraviolet system not only meet the strict requirements of Amway Corporation, but they also meet the rigorous requirements of the NSF certification process and standards. Ya. Jadi alat yang saya akan sampaikan ini adalah eSpring ya. Alat penyaringnya namanya eSpring. Nah, seperti apa alat ini? Seperti ini ya kondisinya, dan beberapa hal akan saya sampaikan kelebihan dari alat ini. eSpring ini menggunakan filter yang disebut cartridge. Cartridge ini menggunakan tanpa kontak listrik sehingga aman dan mudah untuk diganti. Nah, karena jadi tidak menggunakan kabel listrik ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan indikator filter karbon, yaitu lampu UV seperti yang terlihat di layar screen teman-teman sekalian yang berwarna biru ya. Kemudian untuk tanda daripada pemakaian alat eSpring tersebut ya. Nah, kalau kartu tersebut habis akan bunyi ada bunyi alarm dan ada tulisan berwarna merah yang tertulis replace cartridge ya. Nah, kemudian juga kalau ada masalah dengan alat tersebut sedikit aja karena sangat sensitif sekali dan tidak berfungsi dengan baik, dia juga akan berbunyi alarm dan akan ada warna merah dengan gagang telepon ya yang di sebelah kiri tersebut ya. Nah, ini tentang indikator canggihnya, kemudian filter karbon padatnya ya. Nah, ini bisa menghilangkan rasa bau, warna dan kandungan klorin ya. Jadi air yang benar yang untuk kita minum harus memenuhi kriteria ini ya. Menghilangkan 140 jenis kontaminan. Nah, kemudian kriteria yang lain adalah tidak boleh ada kontaminan yang lain termasuk timah dan merkuri. Tapi bisa mempertahankan mineral yang baik, contohnya seperti kalsium dan magnesium yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nanti ada listnya tuh 140 jenis kontaminan yang bisa disaring oleh filter karbon padat ini dan bisa menyaring 5.000 liter untuk 1 tahun. Nah, ukuran porinya sangat kecil sekali ya. 300 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Nah, ukurannya adalah 0,2 mikron ya. Teman-teman bisa melihat di layar ini juga ya. Nah, kemudian lampu ultravioletnya bisa melenyapkan 99,99% bakteri dan virus 100% artinya ya. Dengan daya sinar lampu yang 80 mJ per cm persegi ya. Nah, UV ini akan bekerja kalau airnya mengalir ya. Jadi kalau airnya tidak mengalir, tidak diambil, berarti tidak nyala lampu UV-nya. Nah, Nah, lampu UV-nya ini dengan 80 mJ ini sudah dipastikan bisa membunuh sampai dengan virus karena
untuk membunuh virus itu membutuhkan kadar UV sampai 40 mJ per cm persegi. Bahkan eSpring ini mempunyai kapasitas sinar lampu sampai 82 kali lipatnya ya. Banyak di luaran sana mungkin menggunakan lampu UV, kita nggak tahu ya apakah benar dia 40 mJ per cm persegi minimal gitu ya. Bahkan untuk di tempat-tempat piring air minum isi ulang gitu ya, kita nggak tahu lampunya apakah sudah diganti atau belum ya. Kalau belum diganti dengan pemakaian kurun waktu tertentu, dia akan turun daya sinarnya ya, dan seterusnya. Nah, kemudian mendapatkan sertifikasi dari NSF, yaitu badan independen yang melakukan tes ya, kemudian mengeluarkan sertifikat untuk air minum ya, sehingga kita aman untuk meminum air tersebut. Nah, sertifikatnya kita dapat eSpring mendapatkan 3 sertifikat ya. 6 sertifikat saat ini, dulunya 3 sertifikat ya. Ini saya ceritakan secara singkat, teman-teman sekalian bisa membaca dan men-screenshotnya ya. Untuk nomor 42 untuk menghilangkan klorin, bau dan rasa ya. Nomor 53 yang logam-logam berat, merkuri, timbal dan lain-lain sebagainya. Nah, efektivitas dari lampu untuk membunuh bakteri dan virus ini nomor 55. Jadi dia dapatkan sertifikatnya. Kemudian standar di Amerika untuk 401 itu memverifikasi kemampuan sebuah perangkat mengurangi kontaminan berbahaya ya. Ya, ini untuk nomor 401. Nomor 042 itu untuk mengurangi pencemaran akibat bahan kimia ya, seperti kloramin, kemudian klorobenson ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, nomor 473 efektivitas dalam mengurangi cemaran PFOA ya. Dan ini adalah bahan yang digunakan di industri ya, dalam proses kimianya untuk sebagai bahan mentah material ya. Nah, kemungkinan bisa terlepas ya di pembuangan, sehingga mungkin masuk ke dalam air, di mana air tersebut menjadi sumber air untuk air minum misalnya. Nah, ini bisa dikurangi oleh eSpring cemaran PFOA dan PFOS ya. Kemudian juga efektivitas nomor 477 untuk cemaran mikrosistin, yaitu racun atau toksin yang diproduksi oleh bakteri yang namanya cyanobacteria ya. Nah, yang seperti alga biru hijau karena dari warna bakteri ini ya. Makanya disebut alga biru hijau ya. Oke. Nah, ini sedikit informasi bahwa bisphenol A itu bisa disaring oleh eSpring ya. Tercatat di 140 kontaminan nomor 25 ini ya. Nah, di sini juga saya sampaikan juga bisa menyaring klorin, yaitu yang kaporit klorin ya, yang terbawa mungkin masih di air sumber air kita, yaitu air pump ya, karena proses untuk pemulihan air. Nah, ini beberapa teknologi. Nah, untuk eSpring memenuhi semuanya, teknologi memperbaiki rasa bau dan kejernihan air, mempertahankan mineral, kemudian menyaring bakteri dan kontaminan ya. Nah, teman-teman sekalian, dengan adanya informasi seperti tadi, apakah teman-teman bisa mulai untuk mengambil putusan untuk berpikir ulang gitu ya. Bagaimana dengan kondisi air minum saya gitu ya. Apakah sudah aman, apakah sudah bersih, sudah sehat, sudah berkualitas ya. Karena paling tidak kalau kita bisa mulai dari sekarang, untuk generasi seterusnya setelah kita ya, mereka bisa mengetahui atau bisa mendapatkan air yang benar-benar berkualitas ya, untuk pertumbuhan tubuh dia ya. Nah, ini saya rangkumkan. Yang pertama, kita dengan menggunakan alat eSpring ini nantinya selain bisa menghilangkan semua ya hal yang tadi saya ceritakan, mikroplastik, BPA, kemudian juga tetap mengandung mineral yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah praktis. Jadi biasanya dengan menggunakan alat eSpring ini kita sudah langsung bisa
minum langsung dari keran di rumah kita ya. Tidak perlu angkat-angkat galon lagi, tidak perlu menggunakan galon lagi, tinggal putar keran. Yang kedua, hemat. Karena kami menggunakan alat e-spring ini sudah sejak dikeluarkan alat e-spring ini pertama kalinya di Indonesia ya. Nah, itu kita udah menghemat lebih dari 3,2 juta ya setahunnya ya. Lumayan banget gitu ya. Ini bisa di screenshot aja ya. Kemudian yang ketiga, sehat ya. Karena e-spring ini sudah memenuhi syarat kriteria air minum yang sehat ya, jernih, steril, bebas kontaminan, mengandung mineral ya, dan mendapatkan 6 sertifikasi dari NSF. Kemudian dapat dipercaya karena sudah terjual lebih dari 7 unit di dunia ya. Lebih nih ya. Karena ini untuk menurut catatan tahun berapa saya lupa nih, tapi yang pasti beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sudah lebih dari 7 juta dan mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga kelas dunia ya, bahkan sampai 15 tahun berturut-turut ya. Nah, teman-teman, water is life, clean water means health ya. Jadi dengan kita minum dari air yang sehat, yang bersih, berkualitas, mudah-mudahan kita tubuhnya menjadi lebih sehat. Terima kasih Kak Ulfa. Wow, luar biasa Pak Agus. Terima kasih. Wow, penjelasannya luar biasa kan. Nah, jadi kita udah tahu nih ya kita dapat penyaring air yang bagus, sehat, dapat dipercaya pula. Jadi nggak usah ragu untuk kita langsung pasang airnya atau alatnya langsung di rumah. Nah, sebelum saya tanya jawab, kita pengen dengerin sharing nih dari teman-teman yang udah pakai alatnya, minum alatnya, apa sih yang berasa banget di kehidupannya. Nah, ini ada 3 teman-teman kita yang akan sharing, siap-siap ya. Nah, yang pertama kita mau dengerin dari Kakak Cantik. Beliau luar biasa banget. Nah, beliau akan cerita apa sih manfaat dari penyaring air e-spring yang hari-hari dia gunakan di rumah. Oke, langsung saja saya panggilkan Kakak Eva dari Medan. Silakan Kak Eva. Ya, terima kasih Kak Ulfa. Selamat malam teman-teman. Anda sudah mendengar ya apa itu e-spring dan manfaatnya, dan sertifikasi apa yang sudah dimilikinya, bukan hanya Indonesia ya, tapi udah dunia. Jadi rasa-rasanya kita udah nggak diragukan lagi lah kalau yang namanya e-spring itu pasti the best. Dulu sebelum saya mengenal e-spring, saya dulu pakai saya nggak usah bilang alatnya apa ya. Jujur agak lama juga saya pakai alat itu gitu, alat penyaring yang depannya L gitu. Sampai akhirnya saya masuk ke MW dan mentor saya menyarankan saya coba kenalin tuh apa e-spring gitu. Nah, akhirnya saya membelinya setelah saya mempelajarinya tentunya. Nah, apa yang saya rasakan dari e-spring ini tentu banyak banget. Anda sudah tahu ya, bentuknya sangat simple banget ya, cukup ditaruh di dekat keran kita saja gitu. Wattnya juga kecil banget watt yang digunakan. Terus yang saya suka kalau saya pakai alat yang lama itu, karena saya kerja, jadi dia tidak ada pemberitahuan apakah ini harus di-maintain atau enggak, harus dibersihkan apa enggak. Gitu. Jadi berdasarkan ingatan saya aja. Nah, kalau saya sibuk, saya tentunya lupa. Yang namanya saya dulu kerja. Anda tahu lah, wanita kerja banyak sekali yang harus dipikirkan gitu. Jadi, ini harus diganti nih. Kayaknya kapan ya saya gantinya? Gitu loh. Jadi agak sedikit meragukan. Kadang-kadang saya berpikir apa yang saya minum di airnya udah bener apa enggak ya gitu loh. Karena saya hanya mengandalkan ingatan saya saja gitu. Nah, sampailah akhirnya saya mengenal e-spring ini. Udah bentuknya saya bilang bentuknya simple, wattnya kecil, terus hemat gitu loh. Emang kalau pertama kita kesannya membelinya belasan juta ya, 12 juta Pak. Kalau misalnya Anda tadi pokoknya di atas 10 juta deh. Tanya sama orang yang mengundang Anda pada malam ini berapa harganya. Tapi setelah saya mendapat hitung-hitungannya, dapat ternyata jauh lebih murah gitu. Cuma Rp6.500 sebenarnya. Nah, kualitasnya juga nggak main-main kan. Nah, standarisasinya itu kalau Anda pergi jalan-jalan ke supermarket ada namanya RF-nya. Nah, itu sekelas itulah kira-kira airnya.
Anda tahu kan itu RFR itu bagaimana kan? Nah, hari ini apa yang saya lakukan, yang saya dapatkan manfaatnya? Tentu saja saya kemana-mana, saya udah seperti anak TK, bodo amat dibilang orang anak TK ya. Saya bawa air nih, saya bawa minuman kemana-mana, ada di mobil, ada juga di tempat di mobil itu ada beberapa botol kadang-kadang ya. Nah, kemanapun saya pasti nenteng air. Itu udah jadi tabiatnya saya itu, seperti itu. Terus jujur aja ya, saya kalau sekarang ditawarkan minum dengan merek X itu, saya sudah enggan gitu. Ada perasaan saya tahu saya sudah tahu gitu loh. Ini bukan ini yang harus saya minum, yang ini gitu. Jadi jujur aja saya menolak. Jujur aja kalau tidak terpaksa banget baru saya minum. Nah, terus hari gini kita perlulah yang namanya saya ibu-ibu gitu. Di rumah saya ada ibu saya. Kayaknya kalau untuk beli air merek si A tadi atau air RO tadi kan harus diangkut tuh. Aduh enggak deh gitu loh. Kita harus selamatkan punggung juga gitu ya. Nah saya nggak pakai. Rasanya dari sisi itunya udah kita nggak lakukan. Nah apalagi saat ini ya kondisi epidemi COVID ini, kita kayaknya semuanya harus kita jaga deh kebersihan. Kita ya waspada gitu loh, air dari luar apakah itu airnya itu apakah benar-benar apa enggak gitu, apakah kebersihannya sudah terjaga apa enggak. Nah kelebihan-kelebihan yang saya rasakan ini suka saya sharing sama teman-teman gitu, dan mereka melihat efisiensinya, melihat selamatnya punggungnya ya kan, hematnya banyak loh. Akhirnya teman-teman saya memutuskan ikut juga membeli gitu loh, itu juga merasakan air ini. Nah, saya rasa bagi Anda yang diundang pada malam hari ini, tanya lebih lanjut apa itu e-spring dan segeralah Anda memilikinya di rumah Anda. Demikian sih dari saya, Bu Ilva, makasih. Keren banget Kak sharingnya. Kita udah tahu nih ya, hemat itu yang disuka oleh semua orang ya. Jadi kita udah tahu nih. Ya, nah yang selanjutnya nih, kita bakalan dengerin sharing dari Bapak ini, beliau luar biasa. Kita langsung saja ini dari Banda Aceh, Abang Amir, silakan. Terima kasih Bu Ulfa yang luar biasa semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kawan-kawan yang leaders yang luar biasa, leaders N21. Amir Murtada saat ini bekerja di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 1 Aceh. Alhamdulillah, terima kasih banyak diberi kesempatan untuk malam hari ini untuk membagikan atau sharing yang sudah kita pakai dan sudah kita rasakan, yaitu e-spring. Jadi teman-teman semua sekalian, saya mengenal e-spring itu sejak dari awal saya dikenalkan bisnis MW dengan support system M21 ini di 2013. Cuman karena pastinya sama semua kita yang menjalankan bisnis MW dengan N21 ini, kita pastinya bermasalah dengan finansial ya. Udah bermasalahnya finansial, bermasalah dengan tidak bebas waktu. Itu yang paling tidak mengenakan. Ceritanya dari awal sudah tertarik dengan produk-produk MW, terutama e-spring untuk kesehatan kita, air minum. Cuman ya kembali lagi bermasalah dengan finansial karena saya belum mampu untuk beli. Ya saya memilih menjalankan bisnis bersama leader saya yang luar biasa, Bu Ulfa dan suami beliau, Pak Zahlul. Dan seiring waktu berjalan, alhamdulillah sama-sama kita saling support, saling bantu. Kita juga presentasi kemana-mana semua, dan terutama kita ada satu rumah makan Limbakri namanya, itu kita berhasil pertama kali menjual e-spring, dan selanjutnya berawal dari itu seiring waktu berjalan udah sekitar 2019 warungnya ada renovasi, jadi saya karena keterbatasan dana saya minta beli second, saking saya pengennya memiliki e-spring. Saya beli second, terus sampai dengan 2020 alhamdulillah saya pindah ke rumah
Ya, alhamdulillah saya berhasil membangun rumah dan 2020 saya pindah. Saya beli es-spring lain, mungkin saya ada share Pak Agus yang es-spring baru yang kedua yang Ya, sebentar. Jadi teman-teman saling sambil menunggu Pak Agus share screen. Memang kita nggak perlu ragu deh. Intinya kita nggak perlu ragu dengan produk es-spring dan dari MW. Intinya semua data semua sudah Pak Agus share tadi, luar biasa, baik dari kualitas air isi ulang ataupun aqua dibandingkan dengan es-spring. Saya berani katakan tidak ada lawannya. Artinya gini, kalau kita bandingkan aqua memang mahal, bagus, tapi jalur mendistribusikan sampai ke kita, ke konsumennya itu udah memang belum terpapar matahari, semua whatever lah ceritanya. Amir, kelihatannya masih belum bisa di-download. Baik, coba Amir share, Pak. Bisa dilanjutkan dengan yang lain. Nah. Coba Amir share, Pak ya. Nanti saya share kalau udah bisa. Ya, ini Amir share boleh, Pak, izin? Silakan. Ya, nah inilah alhamdulillah 2020 saya pindah ke rumah baru, sekaligus saya buat dudukan es-springnya langsung seperti ini. Ada es-springnya di dalam. Sebentar, saya coba. Yang kedua ada satu lagi. Sebentar. Mungkin mau saya perlihatkan posisi, ini posisi es-spring di dalamnya, jadi lebih praktis, lebih rapi, dan kita juga rumahnya lebih, jadi kita bisa langsung ya, bisa langsung dari air keran, saya connect dengan konektor, dan kita ini kerannya juga dari es-spring. Terima kasih, saya stop screen dulu. Jadi sekali lagi saya bisa katakan dan ajak teman-teman semua tidak perlu ragu. Belum lagi dari kesehatan yang kita dapatkan dibandingkan dengan yang dahulu saya RO, dan juga kebetulan RO dulu saya juga itu leader saya tuh pengusaha RO dari beliau, dan juga dari beliau juga mengajak berpindah ke hal yang baru, ke kualitas yang baru dengan kesehatan yang baru. Bang, masih di mute tuh, Pak, di mute tuh. Oh ya, maaf. Udah Bu? Oke, Pak. Oh siap. Jadi intinya saya untuk terakhir sebagai sebelum penutup, intinya kepada teman-teman semua yang belum memakai es-spring, jangan ragu akan kualitas, nggak ada duanya, dan alhamdulillah saya juga ulang lagi kembali tadi yang dulunya saya RO dan juga langsung konsumennya leaders yang luar biasa, leaders kami Bu Ulfa dan Pak Zalul, dan mereka juga walaupun usaha mereka itu, tapi beliau lebih pede mengenalkan usaha MW yang juga memberikan finansial, juga memberikan kesehatan, yang memang saat detik ini kita bisa lihat tuh Pak Agus, para leader-leaders lain yang lebih tua dari saya, mungkin sekilas kami sebaya semua ya Pak ya. Ya, terima kasih Bang Amir. Mungkin bisa sharing yang lain. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Pak Agus, terima kasih semuanya sudah bersedia meluangkan waktu buat saya untuk sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget Bang Amir. Wow, tempatnya ini jadi inspirasi kita nih untuk bikin di rumah. Jadi kita bisa bikin alat es-spring kita di rumah lebih cantik lagi dan lebih keren ya. Nah, oke, langsung kita mau dengar sharing dari Jakarta. Wow, nggak sabar nih, pasti seru banget nih sharingnya. Kita langsung panggilkan saja Bro Daniel, silahkan Bro Daniel. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya Bu Ulfa ya. Siap. Oke, mungkin saya sharing mengenai
Espring ini. Waktu itu awal kan saya dikenalin dari sponsor saya itu udah agak lama sih ya, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu. Jadi waktu itu saya baru newlywed, baru keluarga, anak-anak masih kecil. Anak saya yang sekarang lagi SMP itu waktu itu masih umur 1 tahun, satu lagi juga masih bayi. Nah itu kami tuh di rumah tangga itu kalau pakai 1 bulan, nah intinya tuh waktu itu kami masih pakai air galonan gitu, beli merek sih ya, nggak yang isi ulang gitu, kami beli, nah itu bisa sampai 1 jutaan. Nah ini saya disclaimer dulu ya, ini pengalaman saya nggak ada maksud apa-apa. Nah sampai 1 jutaan karena istri saya namanya mama baru ya, jadi segala empeng segala botol susu semua direbus-rebus lagi gitu biar steril lah bilangnya. Tapi intinya tetap ya, jadi biaya banyak. Nah, dengan Espring ini, nah sponsor saya infoin mengenai Espring. Oh, saya lihat juga, oh gini ya modelnya. Oh ya bagus. Terus terlebih lagi waktu itu juga kita berdua ke Sukovindo ngetes air dan banding dengan air kemasan yang saya pakai biasa dan surprise lebih bagusan Espring gitu. Dan intinya dipakai sampai sekarang. Bahkan saya juga kalau ke kantor saya juga bawa botol yang agak besar gitu, yang agak besar isi 2 liter saya bawa buat minum di kantor, dibanding pakai rame-rame kan nih, sekarang lagi pandemi kan kita takut juga ya. Jadi ya kadang-kadang agak lucu sih kalau ditanya sama staf saya, dibilang bapak naik motor gede gitu bawa botol gede, bawa tas gede isinya botol 2, ya nggak apa-apa, yang penting sehat. Sampai sekarang aman-aman aja gitu. Ya itu aja sih, singkat-singkat aja, yang penting ya selain dia sehat, irit, saya berasa sih irit daripada 1 juta sebulan, saya 1 juta jadi setahun. Nah itu kebukti, awal ragu-ragu tapi kebukti, makanya sampai 10 tahun. Itu aja sih. Makasih ya Bu Ulfa ya. Terima kasih semuanya. Wow, keren banget semuanya dicuci ya Bu. Pak. Nah, jangan khawatir. Bagi teman-teman yang malu bawa botol air, jangan malu. Kenapa kita harus berpikir untuk kesehatan kita nih? Tuh, kita harus minum dulu nih. Mana nih? Ini ada air Espring nih ya. Kita harus minum Espring setiap hari karena tubuh kita butuh banget mineral ya. Nah, sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, sesi tanya jawab. Karena pastinya teman-teman pasti banyak banget pertanyaan yang mungkin terfikirkan nih, karena Pak Agus ini waktunya sempit banget, jadi kita harus manfaatkan waktu beliau untuk kita dapat ilmunya ya. Nah, Pak Agus ready nggak nih? Kita mau ada yang bertanya juga nih, Pak. Silakan. Siap ya. Nah, wow, keren banget tadi Pak Daniel, jadi 1 juta per bulan ya. Nah, ini ada, sebentar, tadi sudah agak sedikit jauh pertanyaannya. Oke. Ini dari Pak Wahyudin ya, dari Banda Aceh. Bagaimana cara memiliki Espring dengan cara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit, Pak? Nah, sekarang jadi untuk pembelian Espring ini bisa dilakukan di MW ya. Nah, MW sudah menyediakan satu sarana untuk pembayaran tanpa kartu kredit ya. Nah, fasilitas itu ada. Nah, tapi ada beberapa syarat yang mungkin dibutuhkan dari lembaga keuangan tersebut yang akan memberikan dukungan ya untuk bisa yang tidak punya kartu kredit bisa cicilan. Dan informasinya bahwa cicilan 6 bulan, 12 bulan itu masih ada saat ini ya. Jadi maksudnya ada di bulan ini. Bisa dicek masuk ke websitenya atau ke aplikasi MW Sentral. Di sana langsung klik nanti untuk cicilan 12 bulan atau 6 bulan ya, dengan menggunakan kartu kredit ataupun dengan menggunakan fasilitas lembaga keuangan yang lain yang sudah ditentukan oleh MW, yaitu tidak menggunakan kartu kredit. Kira-kira begitu. Yes. Wow, jelas banget nih. Mungkin ada yang nanya nih dari angkat tangan, mungkin ada yang raise hand nih Pak. Mungkin kita kasih waktu buat Siska Rismawati. Mungkin boleh dibuka mute-nya. Mungkin mau langsung tanya dengan Pak Agus. Ya, Pak Agus. Ini saya suaminya Siska Rismawati, Pak. Oke. Ya. Dengan Bapak siapa?
Pak Aknan, Bu. Adnan ya. Ya, Pak Adnan, Silakan Pak Adnan. Saya tertarik sekali dengan produk Eastspring ya, Pak Agus. Yang mau saya tanyakan itu, adakah cara praktis untuk memeriksa kualitas air minum yang baik untuk dikonsumsi gitu ya? Seperti halnya kalau Atmosphere Sky kan saya pernah dipinjemin juga gitu untuk PM25-nya gitu ya, untuk memeriksa kualitas udara sebelum pakai Atmosphere Sky dan setelah pakai Atmosphere Sky itu terlihat gitu Pak indikator indikasi kualitas udara yang bagus itu seperti apa gitu ya. Nah kalau untuk air minum sendiri menurut pengalaman Pak Agus ada nggak Pak untuk memeriksa kualitas air gitu? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk mungkin pertanyaannya air e-springnya atau air sebelum e-spring? Sebentar nih. Mute-nya Pak Adnan. Bentar. Oke. Ya. Maksudnya gini Pak, kalau saya sih kebayangnya itu untuk misalnya kita demo gitu Pak ya. Kalau kita demo kan kita mau compare misalnya Pak, ini loh air yang bukan e-spring dan ini air yang e-spring dari e-spring gitu ya. Bisa kita lihat dengan secara kasat mata gitu kan, jelas gitu ininya penampakannya lah gitu. Ada saya ngerti. gitu. Oke, saya ngerti pertanyaannya dan mungkin ini bisa membantu teman-teman yang lainnya semua yang mungkin masih baru dan berpikir mungkin untuk mencoba untuk nantinya membeli dan menggunakan ya. Jadi kalau kita melakukan tes ya, secara bisa dilihat kasat mata, paling kita bisa mengetes untuk pH-nya. Nah, pH dari e-spring ini harusnya pH normal ya. Sehingga kalau kita membawa alat e-spring dengan alat demonya, nanti mungkin teman yang mengajak Pak Adnan tadi bisa membawa alat demo sama alat e-springnya ya, atau kemungkinan bisa datang ke tokonya di flagship store ya. Ada kalau di Jakarta atau di Medan ya, di beberapa kota ada ya. Nah, di situ ada lihat untuk alat tesnya ya. Nah, yang bisa kita tes adalah pH. Jadi dengan menggunakan pH meter. Nah, kemudian berarti harus ada pH meter. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan juga TDS ya. Jadi untuk menyatakan bahwa air ini memang mengandung mineral. Nah, secara pemeriksaan secara laboratorium tidak bisa dilakukan di saat waktu kita demo ya. Nah, kemudian bisa dibedakan juga dengan yang lainnya. Kita membawa air-air yang lain, jadi kita bisa tesin ya. Nah, terutama kalau misalnya tes mineral atau tidak ada mineral, kita bisa menggunakan air yang dari hasil reverse osmosis atau RO. Ada beberapa merek tuh ya. Nah, thank you nih Pak Jeffrey membantu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk pengetesan bahwa air ini mengandung mineral atau tidak, bisa menggunakan alat elektrolisa ini ya. Namanya electrolyzer jadinya ya prosesnya. Nah, electrolyzer namanya ya. Nah, ini kalau air yang sebelah kiri, yang kiri atas gambarnya, jadi kalau airnya tidak mengandung mineral, itu airnya bening aja, bersih. Tapi kalau sebelah kanan coba kita lihat, yang mengandung mineral jadi keruh atau berwarna coklat atau kehijau-hijauan ya. Nah, ini menandakan adanya benda padat, yaitu dalam hal ini mineral yang ada di dalam air. Jadi ini salah satu demo yang bisa kita lakukan bahwa air kita benar-benar mengandung mineral gitu, bukan air reverse osmosis ya, yang tadi kalau berbahaya kalau kita minum dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, mungkin bisa membantu Adnan. Yes. Buka Thank you mute. Kak Jeffrey. Pak Adnan udah ini. Ada yang mau ditanya lagi Pak Adnan? Bentar. Buka mute-nya dibuka Pak. Pak Adnan. Ya Bu, baru bisa. Oke, bukain. Ya, cukup Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke. Yuk sama-sama. Makasih banyak nih. Nah, ini kita masih ada waktu sedikit lagi Pak. Ini ada yang nanya dari Howard di Medan. Pak Agus mau nanya nih, poin apa yang perlu kita bandingkan dengan merek air Aqua
Aqua. Gimana pertanyaannya? Pak Agus mau nanya nih, apa yang perlu kita gimana caranya? Apa yang perlu kita dibandingkan? Mungkin Bang Howard boleh angkat tangan, Bang Howard. Maksudnya ini kayaknya gini deh. Apa yang perlu kita dibandingkan dengan merek air Aqua? Bang Howard mana? Oke, Bang Howard buka deh, coba. Oke, silakan Bang Howard. Halo, malam Pak Agus. Yang mau saya nanya sih, maksudnya kan misalnya kita mau menawarkan atau mendemokan ke teman gitu ya kan, ya kita udah jelasin tentang kelebihan e-spring dan sebagainya. Yang poin yang perlu kita bandingkan, poin apa yang perlu kita bandingkan gitu supaya e-spring ini terlihat lebih unggul lagi gitu dari air merek A. Oke. Oh iya ya, pertanyaannya saya ngerti. Jadi nanti teman-teman yang paling mungkin jadi highlight-nya adalah yang tadi itu 140 jenis kontaminan ya. Kemudian 99,9% bisa menyaring bakteri dan virus. Nah, untuk itu bisa ditambahkan menggunakan ultraviolet yang 80 mJ ya, salah satunya itu. Karena banyak sekali di luaran sana kita nggak tahu bener nggak dia 80 mJ atau 40 minimal, karena minimal untuk membunuh bakteri virus 40 mJ ya. Nah, kemudian yang saya paparkan malam hari ini mungkin bisa menjadi beberapa poin ya, bahwa apakah dia mau terus terpapar dengan BPA ya, bisphenol A, kalau menggunakan air galonan ya, seperti itu. Nah, kenapa nggak mulai berganti dengan menggunakan alat ya. Thank you Kak Jeffrey. Yes, ini karbon padatnya ya yang menyaring, di mana nanti dari kontaminan yang begitu banyak di dalam air ya. Kemudian yang tersisa hanya kalsium, magnesium dan fluoride ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu poin juga pada waktu kita menjelaskan kepada klien kita yang tertarik dengan alat ini ya. Mungkin mudah-mudahan terjawab, Howard. Silakan dilanjutkan, mungkin bisa beberapa 2-3 pertanyaan lagi karena kita udah lewat. Iya, ini Pak Agus, saya lihat udah nggak ada yang nanya lagi nih Pak. Mungkin Bapak ada yang mau ngasih sesuatu pesan buat teman-teman yang lain Pak? Enggak sih, saya rasa mungkin saya kasih message aja, berarti teman-teman semuanya, bahwa teman-teman yang terutama yang belum menggunakan alat ini atau teman-teman yang masih baru dan masih coba mau mempelajari ya, teman-teman nggak usah khawatir ya, karena alat ini sudah dipakai di seluruh dunia ya, dan saat ini di Indonesia sudah hampir di semua provinsi ya, dan alat tersebut mendapatkan sertifikasi dari NSF tersebut ya, yang menjadi salah satu jaminan bahwa sudah diperiksa ya oleh badan independen gitu dunia ya, yang mengurus tentang air minum ya. Yes, oke. Nah, jadi ada lagi Pak? Enggak, udah. Berarti kita selesaikan malam ini. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak ya? Udah, terasa boleh. Sip. Nah, acaranya sudah di penghujung nih. Kita bakalan berpisah sementara. Bagi teman-teman tadi yang baru masuk terus masih bingung, terus gimana, langsung aja hubungi yang mengundang. Pasti banyak banget yang akan diinfokan. Terima kasih buat teman-teman tadi yang udah berpartisipasi di acara ini, apalagi pembicara keren kita Pak Agus. Terima kasih, ada Bang Amir, ada Kak Eva, dan juga Bang Daniel. Wow, keren banget hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you Kak Agus, Kak Ulfa, Kak Amir, Kak Daniel. Thank you Kak Jeffrey udah dibantuin. Kak Daniel, Kak Eva, thank you. Thank you MC-nya Kak Ulfa, Kak Eva,
Amir, Daniel. Thank you Pak Agus. Dapat gadget. Jangan kau bicara. Udah bisa Makasih Pak Agus. Silakan. Makasih Kalau kita mau Kak. bicara gimana? Kita Pak bicara Pak dulu. Agus. Ulfa, makasih Pak Amir, makasih Bu Eva, makasih Pak Daniel, makasih Pak Jeffrey. Nih, kita ngomong. Thank you. Yuk.